Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Karir Ismail Bennacer di AC Milan sudah tamat. Ismail Bennacer tampaknya akan segera mengakhiri kiprahnya bersama AC Milan. Setelah mengalami cedera serius saat bertugas bersama tim nasional Aljazair, masa depannya di Milan menjadi semakin tidak pasti. Cedera tersebut diperkirakan akan membuatnya absen selama sekitar 3 bulan dan keputusan mengenai masa depannya sudah mulai dibicarakan. Menurut laporan terbaru dari Antonio Vitello dalam kolomnya di Milan News, AC Milan telah mempertimbangkan untuk menjual Bennacer pada bursa transfer musim panas lalu. Klub berharap bisa mendapatkan sekitar 30 juta euro dari penjualannya dan menggantikannya dengan pemain Borussia Mönchengladbach Manu Kone. Namun transfer tersebut tidak terrealisasi karena kurangnya tawaran konkret, terutama dari klub-klub Arab Saudi, sementara Marseille hanya tertarik pada kesepakatan peminjaman. Salah satu alasan utama yang dihadapi AC Milan dalam upaya menjual Bennacer adalah gaji bersihnya yang mencapai 4 juta euro per tahun. Ditambah dengan riwayat cederanya yang sering kambuh, hal ini membuat klub kesulitan menemukan pembeli yang bersedia membayar harga yang diminta. Dengan situasi yang tidak menguntungkan ini, kemungkinan besar Ismail Bennacer akan meninggalkan Milan pada bursa transfer Januari, kemungkinan besar dengan status pinjaman. Jika Rossoneri benar-benar terbuka untuk opsi peminjaman, ada harapan bahwa akan ada klub yang tertarik memanfaatkan kesempatan tersebut. Pincang di sisi kiri, Rafael Leao dan Theo Hernandez di bawah tekanan. AC Milan sedang menghadapi tantangan besar terkait performa dua bintang andalannya, Rafael Leao dan Theo Hernandez. Dua pemain yang biasanya menjadi andalan di sisi kiri lapangan belakangan mengalami penurunan performa yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan manajemen klub. Rafael Leao dan Theo Hernandez telah membangun kerjasama yang solid selama lebih dari 5 tahun di AC Milan. Kombinasi keduanya seringkali menjadi kunci bagi kesuksesan tim di berbagai kompetisi. Media La Gazzetta dello Sport menggambarkan mereka sebagai kekuatan terbesar Milan, duo yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Namun belakangan ini performa keduanya tampak menurun drastis. Ibarat kereta api yang terpaksa melaju di jalur yang lebih lambat, potensi besar keduanya kini tampak tersumbat. Penurunan ini bukan masalah sepele, karena peran Leao dan Hernandez sangat vital bagi skuad Rossoneri. Masalah utama yang dihadapi oleh Leao dan Hernandez adalah ketidakkonsistenan dalam performa. Theo Hernandez yang kini berusia 26 tahun dan Leao berusia 25 tahun seringkali menunjukkan performa yang luar biasa dalam satu pertandingan, namun gagal mempertahankan performa tersebut di pertandingan berikutnya. Ini menjadi perhatian besar, mengingat keduanya merupakan pemain kunci yang diandalkan dalam setiap pertandingan. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penurunan performa Theo Hernandez adalah hengkangnya Paolo Maldini dari manajemen klub. Kehilangan sosok yang menjadi panutan tampaknya berdampak negatif pada mentalitas dan performa bek sayap asal Prancis tersebut. Sementara untuk Rafael Leao, tampaknya juga mengalami masalah mentalitas meski telah diberikan banyak keistimewaan oleh Milan, mulai dari gaji tertinggi di klub, status bintang, hingga kaos bernomor punggung 10. Performanya tetap tidak stabil. Insiden pertengkaran Leao dengan seorang penggemar di Parma menjadi indikasi jelas bahwa ia mungkin sedang berada di bawah tekanan besar. Rafael Leao yang sebelumnya selalu diharapkan menjadi pemain kunci, kini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Meskipun memiliki bakat luar biasa, ketidakkonsistenan performa dan masalah mentalitas membuat kontribusinya bagi tim menjadi tidak optimal. Bulan September akan menjadi momen krusial bagi AC Milan dan duo Leao dan Hernandez. Dengan pertandingan besar melawan Liverpool dan Inter Milan di depan mata, performa keduanya akan diuji. Ini akan menjadi penentu apakah mereka dapat kembali menemukan performa terbaik atau justru semakin terpuruk. AC Milan ragu perpanjang kontrak Davide Calabria. Kapten AC Milan Davide Calabria menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di klub. Kontrak pemain berusia 27 tahun tersebut akan berakhir pada musim panas mendatang.
namun hingga kini belum ada negosiasi konkret terkait perpanjangan kontrak dengan Rossoneri. Meskipun tuntutan Calabria dianggap masuk akal, Milan tampaknya ragu untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Di musim lalu, Calabria menjadi sasaran kritik atas penampilannya yang mendorong AC Milan untuk merekrut Emerson Royal dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Kehadiran bek Brazil itu memberikan tekanan tambahan pada posisi Calabria di tim utama Milan. Menurut laporan dari jurnalis Nico Sira yang dikutip oleh Radio Rossonera, meskipun posisinya di tim utama terancam, Calabria tetap ingin memperbarui kontraknya dengan AC Milan. Sebagai kapten, Calabria memiliki tekad kuat untuk tetap bertahan di klub dan berjuang mendapatkan tempatnya di starting 11 Rossoneri. Jika AC Milan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Calabria, maka bek kanan tersebut berpotensi pergi secara gratis pada musim panas mendatang dengan gaji sebesar 2 juta euro per musim dan permintaan perpanjangan kontrak minimal 2 tahun. Keputusan Milan untuk tidak melanjutkan diskusi kontrak dengan sang kapten bisa dianggap aneh oleh banyak pihak. Mengingat pengaruhnya di dalam tim dan statusnya sebagai kapten, mempertahankan Calabria mungkin akan menjadi langkah yang lebih bijak bagi Rossoneri. Francesco Camarda belum siap untuk tim senior AC Milan. Francesco Camarda, pemain muda berusia 16 tahun, tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola, terutama bagi AC Milan dan tim nasional Italia. Pemain ini dipandang sebagai salah satu talenta paling cemerlang di dunia sepak bola saat ini, meskipun ia belum sepenuhnya bertransisi ke level sepak bola senior. Dalam beberapa waktu terakhir, hanya sedikit pesepak bola Italia yang mendapatkan perhatian sebesar Camarda. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun potensi besar telah diakui, perjalanan menuju kesuksesan di level senior harus dilakukan dengan kesabaran dan perencanaan yang matang. AC Milan sendiri memiliki rencana yang jelas untuk Camarda. Klub tidak terburu-buru untuk mempromosikan sang pemain muda ke tim utama. Menurut rencana Milan, Camarda akan tampil di level yang lebih tinggi hanya jika dan ketika dia benar-benar siap. Pendekatan ini penting untuk menghindari tekanan berlebihan yang dapat menghambat perkembangan pemain muda tersebut. Saat ini, melihat pemain remaja tampil untuk tim senior menjadi lebih umum. Camarda sendiri telah merasakan atmosfer Serie A, namun kesempatan lebih lanjut hanya akan diberikan jika pelatih Paulo Fonseca dan manajemen merasa waktunya tepat. Ex-pelatih AC Milan, Fabio Capello, turut memberikan pandangannya mengenai perkembangan Camarda. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport yang kemudian dikutip oleh Radio Rossonera, Capello menekankan pentingnya waktu bagi Camarda untuk berkembang secara alami. Camarda butuh lebih banyak waktu. Ia tidak bisa melakukan lompatan 3 kali, yaitu dari Serie C ke tim nasional. Sementara itu, saya berharap ia tampil baik bersama Milan Futuro dan kemudian di Milan, yang juga membutuhkan pemain Italia yang bagus. Orang-orang muda harus dibiarkan tumbuh dewasa secara perlahan, ujar Fabio Capello. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.